Navigasi bab 151-160. Di sisi lain, saat Ye Feng dan Liu Wenyuan sedang bersenang-senang, penjaga keamanan yang mendengar berita itu datang dan menyelamatkan Sun Tai. Pada saat ini, perut Sun Tai telah terisi banyak air, dan ia dapat menyemburkan pilar air saat ia membuka mulutnya. Liu Wenyuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang jangan remehkan adik muda Ye. Kenapa kau tidak mendengarkan? Guru, kapan Anda mengatakan itu sebelumnya? Bukankah Anda mengatakan bahwa dia baru saja memulai dan membiarkan saya menahannya? Saat Sun Tai berbicara, dia meludahkan air, wajahnya penuh dengan kebencian. Tanda seru. Haha, kamu menderita kerugian besar, kan? Uhuk. Kali ini, aku sebenarnya ingin memberimu pelajaran. Di masa depan, lawan macam apapun yang kau hadapi, kau tidak boleh lengah, mengerti? Wajah Liu Wenyuan memerah dan ia langsung mengubah ucapannya. Seekor singa mengerahkan seluruh tenaganya saat memburu kelinci. Faktanya, Liu Wenyuan tidak tahu bahwa Ye Feng begitu jago bertarung. Untungnya, rekan tanding hari ini adalah Sun Tai. Jika dia gegabah memasuki lapangan, mungkin wajahnya akan penuh debu. Sun Tai menatap Ye Feng dalam-dalam. Ia berdiri dan menangkupkan tinjunya. Adik muda Ye, aku sungguh-sungguh yakin. Kamu baru bergabung dengan sekte ini dalam waktu yang singkat, tapi kamu sudah berkembang pesat. Kamu benar-benar pantas disebut jenius. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang sedang tersenyum. Sun Tai telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baiknya, dan Ye Feng tentu saja tidak punya alasan untuk menolaknya. Dia langsung tersenyum tipis. Kakak Sun, kamu terlalu sopan. Kamu hanya ceroboh sebentar. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, aku pasti sudah mati berkali-kali hari ini. Ekspresi Sun Tai menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar apa yang dia katakan. Saat itu, Su Jingxin menghampiri Ye Feng. Tiba-tiba aku tertarik pada kungfu, aku ingin tahu apakah kamu bersedia mengajariku. Mendengar ini, Ye Feng langsung melambaikan tangannya. Aku juga pendatang baru yang baru saja bergabung dengan sekte ini. Dengan kemampuanku yang biasa-biasa saja, bagaimana mungkin aku berani mengajarimu? Su Jingxin tidak menganggapnya serius. Karena kamu baru saja bergabung dengan sekte ini, kamu mendapatkan banyak wawasan. Itulah mengapa kamu lebih cocok untuk mengajariku. Benarkah, Paman Liu? Liu Wenyuan tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia mengangguk dan berkata, ya, Xiao Feng adalah kandidat yang paling cocok. Ye Feng segera berbalik menatapnya. Guru, Anda akan mengkhianati murid Anda begitu saja. Liu Wenyuan menatapnya tanpa daya. Guru juga berada di bawah atap dan tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Apakah kamu akan setuju atau tidak? Su Jingxin segera menarik lengan baju Ye Feng. Baiklah, selama kamu tidak takut aku akan menyesatkanmu, aku bisa mencobanya. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa mengangguk setuju. Wajah cantik Su Jingxin segera menunjukkan ekspresi bahagia. Dilihatnya, dia tidak tampak ingin belajar seni bela diri. Jelaslah bahwa niat si pemabuk itu bukan pada anggurnya. Ketika Sun Tai melihat ini, dia langsung merasa sedikit sedih. Namun, dia sudah yakin dengan kemampuan Ye Feng. Ia tahu bahwa prestasi adik kecilnya di bidang bela diri nanti pasti jauh di atas dirinya. Dia bahkan mungkin mencapai alam Grandmaster yang legendaris. Oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu cemburu. Dia hanya bisa menyembunyikan perasaannya terhadap Su Jingxin jauh di dalam hatinya. Seorang wanita seperti Su Jingxin, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyentuhnya sekarang. Mungkin, hanya karakter setingkat Grandmaster yang layak untuknya. Sehari kemudian, di Villa Zongtian Lakeview nomor 1, lubang hidung Shen Baitian disumbat 2 lembar tisu toilet. Ye Feng, bukankah bau kaos kakimu agak terlalu kuat? Akan tetapi, meski begitu, hal itu tetap tidak dapat menghentikan bau khas kaos kaki yang kaya itu. Ketika dia meminta bantuan Ye Feng, dia setuju untuk mencuci kaos kakinya dan bersembunyi darinya. Ia tak menyangka sepulang sekolah hari ini, ia akan dihadang oleh pria di gerbang. Lalu, ia diseret ke sini dan memulai perjalanannya yang menyakitkan. Omong kosong. Kalau bukan karena baunya yang menyengat, aku pasti sudah mencucinya sendiri. Ye Feng bersandar di sofa dengan santai, menyeruput teh dan membaca buku. Kamu sudah kaya raya. Apa kamu masih peduli dengan beberapa pasang kaos kaki? Bagaimana kalau aku belikan beberapa pasang saja? Jangan suruh aku mencucinya, pinta Shen Baitian dengan ekspresi sedih. Itu tidak akan berhasil. Berhemat adalah tradisi baik keluarga Ye kita. Itu tidak bisa dipatahkan di sini. Ye Feng menyesap tehnya dengan elegan. Lalu, apakah jangan berikan apa yang tidak kau inginkan, merupakan tradisi baik keluarga Yemu. Kau saja tidak mau mencuci kaos kakimu, jadi kenapa aku harus mencucinya? Shen Baitian mengangkat tangannya sebagai tanda protes. Aku hanya tahu, kamu harus menepati janjimu dan melakukannya sesuai dengan itu.
Ini janjimu sebelumnya. Bagaimana mungkin kau mengingkari janjimu, bantah Ye Feng. Kalau kau bisa membantuku menyingkirkan Mocong itu, aku akan mengurus semua kaos kakimu nanti. Shen Baitian tidak punya pilihan selain terus menggosok kaos kaki bau itu. Ada apa? Anak itu masih mengganggumu. Mendengar kata-katanya, Ye Feng langsung mengerutkan kening. Dia mengira Mocong telah belajar dari kesalahannya dan mengundurkan diri. Ya, sekarang dia datang menggangguku kapanpun dia punya kesempatan. Aku kesal sekali. Wajah kecil Shen Baitian berkerut, tampak sangat imut. Siapa Mocong ini? Kenapa aku belum pernah dengar tentang dia sebelumnya? Dia sudah kacau balau, tapi tetap saja gigih. Logikanya, dia seharusnya bukan orang tak dikenal. Ye Feng menatap Shen Baitian dengan bingung. Dia baru saja pindah ke sini dari Provinsi Guangdong Selatan beberapa waktu lalu. Saya sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Guru-guru di sekolah lamanya mengatakan bahwa dia pintar dalam pelajaran dan memiliki karakter yang baik. Dia siswa yang baik dengan karakter dan pembelajaran yang baik. Shen Baitian mengerutkan bibirnya, jelas tidak mempercayai kebohongan ini. Perilaku yang baik, haha. Ye Feng tertawa. Mocong itu, dilihat dari manapun, sepertinya tidak memiliki karakter yang baik. Saya juga berpikir itu agak konyol, tapi semua guru mengatakan hal yang sama. Dia tidak mungkin menyuap semua orang, kan? Shen Baitian juga bingung. Aneh. Kenapa, murid pintar, terus mengganggumu? Ye Feng langsung mengerutkan kening dan berpikir keras. Tepat pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Saat dia menjawab panggilan itu, dia mendengar suara Cutian Kuo di ujung sana. Tuan Ye, saya sungguh minta maaf mengganggu Anda lagi. Tuan yang meminta saya membeli peta harta karun Raja Siang bersedia menaikkan harganya menjadi 50 juta. Apakah Anda bersedia menjualnya? Presiden Chu, tolong bantu saya bertanya kepada pria itu. Jika dia memiliki peta harta karun rahasia Raja Siang, saya bersedia membelinya seharga 100 juta. Ye Feng benar-benar kesal, dan nadanya tidak terlalu bagus. Tuan Ye, saya melakukan ini hanya karena seseorang meminta saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Maaf mengganggu Anda. Cutian Kuo hendak menutup telepon. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Saya ingat Presiden Chu berasal dari Provinsi Guangdong Selatan, kan? Saya ingin bertanya tentang seseorang. Bab 152 karakter. Anak itu tidak punya hal seperti itu. Tuan Ye, silakan bicara. Di seberang telepon, Cutian Kuo mendengarkan dengan sabar. Aku ingin tahu apakah Presiden Chu pernah mendengar nama Mocong. Ye Feng tidak bertele-tele, dia langsung bertanya. Mocong. Apa yang kau bicarakan tentang Mo Chaosheng, putra bosmu? Cutian Kuo berpikir sejenak dan bertanya. Siapa Mo Chaosheng? Ye Feng tidak tahu apakah itu benar, dia hanya bisa bertanya lagi. Mo Chaosheng adalah pengusaha ternama di Provinsi Guangdong Selatan. Saya dengar dia pergi ke kota Zonghai untuk mengembangkan bisnisnya. Cutian Kuo tidak yakin. Seharusnya dia. Bagaimana karakter putra Mo Chaosheng? Setelah Ye Feng mengonfirmasi identitas Mo Chaosheng, dia terus bertanya. Hehe, karakter. Anak itu tidak punya sifat seperti itu, kata Cutian Kuo dengan nada meremehkan. Perbuatan yang dilakukannya di Provinsi Guangdong Selatan dapat dikatakan sebagai murka langit dan kebencian rakyat. Kudengar dia menghamili seorang gadis beberapa waktu lalu. Gadis itu bunuh diri dengan melompat dari gedung karena malu dan marah. Keluarga gadis itu juga cukup berkuasa. Mereka sepertinya ingin menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh anak itu, jadi Mo Chaosheng membawa putranya ke Zonghai. Sambil berbicara, Cutian Kuo terus menyebutkan semua hal tidak bermoral yang telah dilakukan Mocong. Secara keseluruhan, tidak berlebihan jika menggambarkan mereka sebagai tak terhitung jumlahnya. Ye Feng tak tahan lagi mendengarkan. Setelah mendengar Cutian Kuo menyebutkan perbuatan mulia Mocong, ia langsung menyela keluhan Cutian Kuo yang tak ada habisnya. Baiklah, saya kurang lebih sudah mengerti. Terima kasih, Presiden Chu. Dia merasa jika dia terus mendengarkan, ketiga pandangannya akan hancur. Tuan Ye, Anda terlalu baik. Apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkan untuk menjual peta harta karun rahasia Raja Siang? Ayah. Ye Feng menutup telepon dan berbalik menatap Shen Baitian. Dia telah menyalakan speakernya sebelumnya. Shen Baitian juga mendengar semua hal kotor yang dilakukan Mocong. Aku tidak menyangka Mocong begitu menjijikkan. Pada saat itu, dia menggosok kaos kaki di tangannya dengan wajah penuh kebencian, seolah-olah dia memperlakukan kaos kaki itu sebagai Mocong sendiri. Menggunakan kata sampah untuk menggambarkannya merupakan penghinaan terhadap kata sampah, imbuh Ye Feng. Tapi ada begitu banyak gadis di Universitas Zonghai. Kenapa dia memilihku? Shen Baitian masih sedikit bingung. Keluargamu kaya raya, dan kau juga cantik. Apa aneh kalau mereka mengincarmu? Tanya Ye Feng.
Ini pertama kalinya kamu bilang aku cantik. Shen Baitian segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Nona muda, bukan itu inti masalahnya. Bukankah inti masalahnya adalah bagaimana menyingkirkan gangguan mocong? Ye Feng menepuk kepalanya. Itu tidak penting. Aku tidak menyukainya sebelumnya, dan sekarang setelah aku tahu sifatnya yang menjijikkan, aku semakin tidak menyukainya. Jangan pikirkan ini lagi. Ayo kita makan malam di luar. Aku akan mentraktirmu. Kamu belum selesai mencuci kaos kakiku. Jangan coba-coba menipuku. Aduh, kaos kaki harus dicuci dan nasinya harus dimakan. Aku akan mencucinya nanti setelah makan. Lebih seperti itu. Setelah Ye Feng dan Shen Baitian selesai makan, mereka hendak kembali ke Zhongtian Lakeview Villa. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi di telinganya. Navigasi peluang baru terdeteksi, hentikan mocong melakukan kejahatan. Ye Feng mendengar pemberitahuan sistem dan tertegun sejenak. Sistem itu tidak muncul sejak lama. Dia bahkan bertanya-tanya apakah sistem itu tidak akan pernah muncul lagi. Karena alasan inilah dia berusaha keras mempelajari kungfu selama kurun waktu tersebut. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri dia dapat lebih baik melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang ingin dilindunginya. Dia tidak menduga sistem itu akan muncul lagi. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa misi peluang yang terdeteksi oleh sistem sebenarnya terkait dengan mocong. Mungkinkah bajingan jahat ini mulai berbuat jahat lagi? Kamu mau pergi kemana? Shen Baitian memperhatikan bahwa Ye Feng telah mengubah rute mengemudinya dan merasa penasaran. Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia terus mengemudi sesuai navigasi sistem. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat parkir bawah tanah. Tolong aku. Begitu mobil memasuki tempat parkir, mereka mendengar jeritan melengking seorang gadis. Apa yang terjadi di sini? Wajah Shen Baitian langsung menampakkan ekspresi ngeri. Tanpa jawaban Ye Feng, dia sudah punya jawaban. Di tempat parkir yang kosong, seorang pria mengacungkan tongkat baseball dan memukuli seorang wanita. Ada pula beberapa pria kekar berpakaian hitam yang mengelilinginya, menghalangi semua rute pelarian wanita itu. Ketika Shen Baitian melihat pria itu, dia tertegun. Pria itu tak lain adalah Mocong. Pada saat ini, wanita itu telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi olehnya. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Ia meringkuk di tanah, tak bergerak, dan hanya mulutnya yang masih terdengar lemah meminta tolong. Berhenti. Shen Baitian segera berteriak dan keluar dari mobil. Ye Feng takut dia akan berada dalam bahaya, jadi dia segera mengikutinya. Mocong mengayunkan tongkat baseball dan hendak melanjutkan memukulnya ketika tiba-tiba dia mendengar suara Shen Baitian. Dia buru-buru melemparkan tongkat baseball ke arah seorang pria kekar berpakaian hitam di belakangnya. Baitian, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah dia mengembalikan tongkat baseball itu kepada pria berpakaian hitam, dia langsung memasang ekspresi polos. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin jijik pula perasaan Shen Baitian. Dia langsung bertanya, Mocong, apa kamu masih manusia? Bagaimana kamu bisa begitu kejam pada seorang gadis? Mendengar pertanyaannya, Mocong langsung memasang ekspresi polos. Baitian, ini bukan seperti yang kau pikirkan, wanita ini mencuri barang-barangku, jadi aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Shen Baitian sangat marah. Kau anggap ini pelajaran kecil. Kalau kau terus memukulnya, dia akan mati. Mocong buru-buru melambaikan tangannya. Mana mungkin. Aku tahu apa yang kulakukan. Untuk orang seperti ini, kita harus membuatnya ingat agar dia tidak mencuri barang orang lain lagi. Saat itu, gadis di tanah itu berkata dengan susah payah, aku tidak mencuri apapun darinya. Dia memperkosaku dan mengancam akan membunuh seluruh keluargaku jika aku berani menelepon polisi. Wanita jalang, beraninya kau memfitnahku. Mendengar kata-kata wanita itu, ekspresi Mocong berubah drastis. Dia mengambil tongkat baseball dari bawahannya lagi dan hendak mengayunkannya ke bawah. Kali ini, sebelum tongkat basebalnya mendarat, Ye Feng telah menyerbu ke depan. Detik berikutnya, dia muncul di depannya. Pandangan Mocong kabur, dan tongkat baseball di tangannya lenyap tanpa jejak. Lalu, terdengar suara ledakan keras. Suara benturan keras bergema di seluruh tempat parkir bawah tanah. Bab 153 kasus terpecahkan, kejutan tak terduga. Mocong merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan kemudian darah mulai mengalir di dahinya. Bunuh dia untukku, dia langsung meraung pada bawahannya. Beberapa pria berotot berpakaian hitam akhirnya bereaksi. Mereka segera menyerang Ye Feng. Tanda seru. Melihat ini, Shen Baitian langsung berteriak, Ye Feng, lari. Namun Ye Feng terkekeh, lalu segera menerkam ke arah mereka. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada para bajingan yang membantu pelaku kejahatan. Buk. Tongkat bisbol menari-nari di tangannya. Dalam sekejap, dia telah mengalahkan semua pria berpakaian hitam.
Beberapa pria yang tadinya dipenuhi niat membunuh, semuanya tergeletak di tanah, merintih kesakitan. Ketika Shen Baitian melihat penampilan Ye Feng yang bagaikan dewa, dia begitu terkejut hingga mulutnya ternganga. Pria ini sungguh tampan. Mo Chong juga membelalakkan matanya karena tidak percaya. Dia telah melakukan banyak sekali kejahatan di masa lalu, dan banyak orang yang mengancam akan membunuhnya. Itulah sebabnya ayahnya menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengawal tersebut. Dan semua pengawal ini adalah elit sejati. Kalau dipikir-pikir, semuanya berhasil diatasi oleh Ye Feng dalam beberapa gerakan. Melihat Ye Feng berjalan ke arahnya, dia begitu takut hingga dia segera mundur. Kamu, jangan mendekatiku, aku memperingatkanmu. Ye Feng membuang tongkat baseball dan meninju dadanya. Bang! Mo Chong terlempar lebih dari 1 meter sebelum ia jatuh dengan keras ke tanah. Sebelum dia sempat bangkit dari tanah, tinju Ye Feng menghujaninya. Buk, 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 puff. Mo Chong muntah darah dan tampak sangat menyedihkan. Shen Baitian tak berani menatap pemandangan berdarah itu dan langsung membantu gadis itu berdiri. Apa yang kau katakan tadi benar? Mendengar pertanyaan itu, gadis itu langsung menganggukkan kepalanya dengan berat, lalu matanya memerah. Aku kenal kamu, aku juga mahasiswa Universitas Songhai. Kemarin, saya dibawa paksa ke hotel dekat sekolah dan diperkosa olehnya. Saya ingin segera menelepon polisi, tetapi dia mengancam saya dengan keluarga saya, dan... Omong kosong, aku bahkan tidak mengenalmu. Meskipun Mo Chong telah dipukuli sampai muntah darah, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya. Gadis itu memelototinya dengan penuh kebencian. Kau masih mau menyangkalnya. Kau bahkan merekam seluruh prosesnya. Beraninya kau menunjukkan ponselmu kepada kami. Ekspresi Mo Chong berubah drastis, dan dia segera merogoh sakunya. Ye Feng mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Kembalikan ponselku. Mo Chong menerkamnya seperti orang gila. Ye Feng tidak menunjukkan belas kasihan, dia langsung melayangkan tendangan terbang, yang menyebabkannya terbanting kembali ke tanah. Kemudian, dia mengklik telepon itu dan mendapati bahwa telepon itu telah diatur untuk dibuka dengan wajah. Dia segera menjambak rambut Mo Chong dan membuka kunci ponselnya. Ponselnya langsung terbuka kuncinya. Saat Ye Feng mengklik album foto itu, dia langsung terpana dengan isinya. Shen Baitian juga datang dengan rasa ingin tahu. Begitu dia melihat isinya, wajahnya langsung memerah. Dia meludah dan langsung menghindar. Album itu dipenuhi dengan foto dan video yang tidak sedap dipandang. Beberapa korban diberi obat bius, beberapa mabuk, dan beberapa dipaksa berhubungan S*X. Secara keseluruhan, jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus. Hewan. Ye Feng sangat marah, dan tak kuasa menahan diri untuk menendang wajah Mo Chong. Mo Chong menutupi wajahnya yang bengkak dan menatap Ye Feng dengan penuh kebencian. Yang bermarga Ye, aku sarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Aku tahu kau cukup cakap, tapi ada beberapa orang yang tak boleh kau ganggu. Jangan celakakan dirimu sendiri. Oh, benarkah? Aku menantikannya. Ye Feng tertawa dingin. Lalu ia menendangnya beberapa kali lagi dengan keras. Enyah. Kembalikan ponselku. Mo Chong bangkit dari tanah, masih enggan menyerah. Ia ingin mengambil kembali ponselnya. Karena kau tidak ingin tersesat, teruslah berbaring, kata Ye Feng. Ia hendak melanjutkan. Mo Chong tidak berani bicara omong kosong lagi. Ia langsung menutupi kepalanya dan melarikan diri. Bawahannya juga melarikan diri. Ye Feng lalu berjalan ke arah gadis itu. Kamu tinggal di mana? Haruskah kami mengantarmu kembali? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Aku dari kota lain. Biasanya aku tinggal di kampus. Aku tidak berani memberitahu keluargaku tentang ini, karena takut melibatkan mereka. Ye Feng membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Gadis itu menatap mereka berdua dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau kalian tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah dipukuli sampai mati olehnya. Shen Baitian memeluk tubuhnya yang penuh luka. Apa rencanamu untuk masa depan? Gadis itu menggertakkan giginya. Kalau aku diam saja, entah berapa banyak gadis lagi yang akan jatuh ke tangannya. Sekarang, karena saya punya buktinya, saya pasti akan memanggil polisi dan mengungkap perbuatan jahatnya ke publik. Lalu, ia menoleh ke arah Ye Feng. Bisakah kau mengirimkan videoku juga? Ini bisa dijadikan bukti dan diserahkan ke polisi dan pengadilan. Ye Feng mengagumi keberaniannya. Jika dia benar-benar melakukan hal itu, dia pasti akan dikritik dan dikritik oleh orang lain. Meskipun begitu, dia masih bersedia menelepon polisi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ye Feng segera mengirim videonya ke teleponnya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Gadis itu membungkuk kepada mereka berdua lagi sebagai ucapan terima kasih, lalu berjalan terlatih-tatih keluar. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, waktu bajingan itu memperkosaku, dia menerima telepon.
Sepertinya aku mendengarnya menyebutkan sesuatu tentang peta Raja Siang. Peta harta karun rahasia Raja Siang. Ye Feng dan Shen Baitian berbicara hampir bersamaan. Kurasa begitu. Dia sepertinya menanggapinya dengan serius. Dia bahkan menghentikan kekerasannya untuk sementara waktu setelah menerima telepon itu. Kalau kau mau berurusan dengannya, mungkin ini akan berguna untukmu. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kau pernah mendengar tentang peta harta karun rahasia Raja Siang? Setelah gadis itu pergi, Ye Feng berbalik menatap Shen Baitian. Baru saja, Shen Baitian benar-benar dapat menyebutkan nama peta harta karun rahasia Raja Siang. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Tentu saja, karena kakekku memiliki pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang. Shen Baitian segera mengangguk. Apa? Kakekmu ternyata punya pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang. Ye Feng tidak mempercayai telinganya. Ya, kurasa kakekku mendapatkannya secara kebetulan waktu kecil. Dia melemparnya di sudut ruang kerjanya. Pengasuhnya hampir membuangnya terakhir kali. Shen Bai menjelaskan sambil tersenyum. Kalau begitu, kemungkinan besar Mocong terus mengganggumu karena peta harta karun rahasia Raja Siang. Ye Feng langsung memikirkan sesuatu. Benar, pasti itu. Shen Baitian juga mengangguk setuju. Oh, ya, bagaimana kau tahu tentang peta harta karun rahasia Raja Siang? Bab 154 tidak sengaja memeluk dua paha yang tebal. Ye Feng segera memberitahu Shen Baitian bagaimana dia memperoleh pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang. Apakah benda ini benar-benar berharga? Shen Baitian penasaran setelah mendengar ceritanya. Berharga atau tidak, itu berbeda-beda pada setiap orang, Ye Feng segera menjelaskan kepadanya. Lagi pula, belum ada yang berhasil mengumpulkan semua ini dalam 2000 tahun terakhir. Tanda seru. Dan jika kita tidak bisa mengumpulkan seluruh peta harta karun, maka pecahan-pecahan ini tidak ada nilainya. Paling banter, itu hanya gulungan kulit domba yang sedikit tua. Kau benar. Bagaimana kalau aku membantumu mencuri peta harta karun rahasia Raja Siang milik kakekku? Shen Baitian langsung menyarankan. Ah, mencuri. Ye Feng tercengang. Benar. Lagi pula dia punya banyak harta, dan dia tidak terlalu peduli dengan peta harta karun rahasia Raja Siang ini. Percuma saja menyimpannya, kata Shen Baitian dengan nada datar. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa seorang wanita dewasa tidak boleh dikurung di rumah, dan membiarkan dia berada di dekat-dekat akan menciptakan permusuhan. Dia tidak benar-benar mempercayainya di masa lalu. Sekarang, dia mengerti sedikit. Aku memang menginginkan peta harta karun rahasia Raja Siang, tapi sebaiknya aku bicara terus terang dengan kakekmu. Tidak perlu mencurinya. Ye Feng tidak ingin menyinggung kakek Shen hanya demi sepotong peta harta karun rahasia Raja Siang. Apa salahnya? Waktu kecil, aku sering mencuri koleksinya dan menjualnya untuk uang, lalu membeli camilan untuk dimakan. Shen Baitian mengerutkan bibirnya tanda tidak setuju. 3 garis hitam segera muncul di dahi Ye Feng. Dia bahkan bisa membayangkan adegan kakek Shen menjadi marah besar. Dengan cucu perempuan yang begitu berharga, dia sudah sangat beruntung karena tidak mati karena marah. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi di telinganya lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi takdir, hadiah sistem, piala 19 naga. Setelah mendengar tentang penghargaan sistem itu, matanya berbinar. Dia ingat pertama kali dia bertemu kakek Shen di pasar barang antik, itu karena piala 9 naga. Kakek Shen tampaknya sangat menyukai cangkir itu. Kalau begitu, tidak akan jadi masalah baginya untuk menukar piala 9 naga dengan pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang, bukan? Memikirkan hal ini, dia segera menoleh dan menatap Shen Baitian. Aku punya ide. Kamu bisa, tanpa sengaja, membocorkan informasi kepada kakekmu. Katakan saja aku sedang memegang piala 9 naga di tanganku. Shen Baitian mendengarkan rencananya dengan serius dan mengangguk sesekali. Ketika Ye Feng kembali ke villa, dia melihat cangkir giok kuno di atas meja kopi di ruang tamu. Itu sangat mirip dengan piala 9 naga yang dilihatnya di pasar barang antik terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah bentuk naga giok pada cangkir. Apakah dia bisa mendapatkan pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang atau tidak bergantung pada piala 9 naga ini? Dia bermain dengan cangkir giok itu sebentar sebelum menyimpannya. Setelah mandi sebentar, dia pergi tidur. Tepat saat dia masih linglung dari tidurnya, dia tiba-tiba terbangun oleh dering telepon genggamnya yang mendesak. Dia menjawab panggilan itu dengan mata mengantuk. Suara Shen Buanlin yang bersemangat langsung terdengar dari seberang. Xiao Feng, kudengar dari Tian-Tian kau punya piala 9 naga di tanganmu. Benarkah? Ye Feng melihat arlojinya. Sudah jam 3 pagi. Kakek Shen, bisakah kita membicarakan ini besok? Aku tahu tidak baik mengganggumu larut malam, tapi setelah mendengar kabar itu, rasanya seperti ada 100 cakar yang mencakar hatiku.
Aku tidak bisa tidur bahkan setelah berguling-guling di tempat tidur, jadi aku hanya bisa meneleponmu. Kamu tidak bisa tidur, tapi kamu juga tidak akan membiarkan orang lain tidur. Ini salahku. Aku akan berhati-hati lain kali. Kau belum memberitahuku. Apa kau benar-benar punya piala 9 naga? Bagus sekali. Datanglah ke rumah kami bersama Tian-Tian besok dan bawa piala 9 naga. Aku masih punya banyak barang bagus di sini. Kamu boleh lihat. Saya tidak tahu apapun tentang hal-hal ini. Ye Feng baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba teringat seseorang. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawa Chen Qiusan dari balai lelang Sotheby's besok dan memintanya untuk melihat-lihat untukmu. Apa? Kamu bahkan kenal Chen Qiusan? Hebat. Aku sudah lama ingin mengenalnya, tapi belum menemukan kesempatan yang tepat. Kamu harus mengundangnya besok. Tentu saja, tentu saja. Cepat tidur, Ye Feng segera setuju dan menutup telepon. Dia memutar matanya dan langsung memperlihatkan senyum jahat. Dia segera menghubungi nomor Chen Qiusan. Setelah sekian lama, panggilan itu tersambung. Suara isak tangis Chen Qiusan terdengar dari ujung sana. Kak Ye, kenapa kau meneleponku larut malam begini? Ada apa? Ye Feng menahan tawa. Bukan apa-apa, aku cuma mau ngucapin selamat malam. Bolehkah aku mengutuk? Chen Qiusan hampir mengumpat keras, tetapi dia berhasil mengendalikan diri. Aku cuma bercanda. Aku sebenarnya ingin bertanya apakah kamu ada waktu besok. Ye Feng langsung menjadi serius. Kamu meneleponku tengah malam begini. Kalaupun aku sedang tidak ada waktu, setidaknya aku harus menyempatkan diri untuk datang. Ada apa? Suara Chen Qiusan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Saya punya teman yang baru-baru ini membeli banyak barang koleksi. Saya ingin Anda membantu saya melihatnya. Apakah masalah sekecil ini layak mendapat perhatian pribadiku? Aku akan mengirim salah satu anak buahku untuk memeriksanya besok. Tidak, aku sudah berjanji pada mereka bahwa aku pasti akan mengundangmu. Tolong bantu aku. Teman yang mana? Sepenting itu. Shen Guanlin. Aku ingin tahu apakah kamu mengenalnya. Siapa itu? Shen Guanlin. Tuan Tua Shen. Ya, ada apa? Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Tua Shen, tapi saya belum pernah berkesempatan bertemu dengannya. Saya sangat senang berkesempatan mengunjunginya. Apakah nama Tuan Tua Shen sebesar itu? Tolong hilangkan kata, adalah. Tuan Tua Shen adalah tokoh berpengaruh di Zonghai, dan semua orang menghormatinya. Bagaimana kalau membandingkannya dengan Tan Bohong? Begini saja. Kalau kamu ingin jalan resmimu sukses, pergilah dan mohon pada Tan Bohong. Kalau kamu ingin berkuasa di dunia bisnis, kamu harus pergi ke Shen Guanlin. Dengan dua orang ini, akan sulit bagimu untuk tidak dipromosikan dan kaya. Kalau begitu, aku tak sengaja memeluk dua paha besar. Benar sekali. Kau pasti akan mencapai puncak dan menjadi pilar kota Zonghai kita. Ye Feng berpikir keras. Di antara dua paha. Lalu dia itu apa? Bab 155 Perhatian Tuan Tua Shen. Pagi berikutnya, Ye Feng menjemput Shen Baitian dan menuju ke keluarga Shen bersama. Shen Guanlin telah lama menunggu di gerbang. Anggota inti keluarga Shen mengikutinya dari belakang. Tanda seru. Ketika mereka melihat kedatangan Ye Feng, semua orang dari keluarga Shen tercengang. Pagi ini, bahkan sebelum matahari terbit, lelaki tua itu sudah berlari ke pintu untuk menunggu. Dia tidak ingin mengatakan siapa yang dia tunggu. Mereka mengira itu adalah tamu terhormat. Lagi pula, di zaman sekarang, jumlah orang yang bisa membuat Shen Guanlin datang sendiri untuk menyambut mereka bisa dihitung dengan jari. Oleh karena itu, anggota inti keluarga Shen harus menunggu di pintu. Mereka tidak menyangka Shen Guanlin sedang menunggu Ye Feng. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Sihir macam apa yang dimiliki pemuda ini? Untuk benar-benar dihormati oleh sang guru tua. Xiao Feng, akhirnya kau datang juga. Kalau kau masih belum datang, orang tua ini pasti sudah pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Shen Guanlin segera melangkah maju dan menggenggam tangan Ye Feng dengan penuh kasih sayang. Shen Baitian cemberut kesal. Kakek, apa kakek hanya peduli pada Ye Feng? Tidak bisakah kakek melihat cucunya? Dia akan hidup. Aku melihatnya. Kakek Shen mengangguk acuh tak acuh dan terus menatap Ye Feng. Apakah kamu membawa barang-barangnya? Aku membawanya. Ye Feng melambaikan tas di tangannya. Cepat keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Saat Shen Guanlin berbicara, dia hendak merebutnya. Ye Feng langsung menghindar. Kita cuma lihat-lihat di sini. Shen Guanlin memukul kepalanya. Aku sudah tua dan linglung. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke ruang belajarku. Tapi Ye Feng berhenti. Tunggu sebentar, masih ada satu orang lagi. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz DLC putih melaju perlahan. Kemudian, mereka melihat Chen Qiusan keluar dari mobil dan berjalan cepat. Halo, Tuan Tua Shen, saya Chen Qiusan, senang bertemu Anda.
Shen Guanlin juga berjabat tangan dengannya sambil tersenyum. Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Chen. Rasanya seperti guntur yang menusuk telinga saya. Ketika Xiao Feng bilang dia bisa mengundang Anda ke sini kemarin, saya pikir dia sedang membual. Chen Qiusan langsung tersenyum pahit. Kakak Ye meneleponku jam 3 pagi. Ketika ku dengar dia datang untuk menemuimu, aku tak berani mengabaikannya. Kata-katanya memiliki dua makna. Pertama, dia mengatakan bahwa Ye Feng meneleponnya pukul 3 pagi, yang menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak dangkal. Kemudian, ia mengungkapkan betapa ia menghargai Shen Guanlin. Kalimat sederhana ini membuat Ye Feng dan Shen Guanlin sangat bahagia. Xiao Feng, kamu terlalu tidak peka. Bagaimana kamu bisa menelepon seseorang jam 3 pagi? Shen Guanlin memasang sikap seperti orang tua dan melotot ke arah Ye Feng. Ye Feng terdiam. Siapakah yang membangunkannya pukul 3 dini hari tadi malam dengan panggilan telepon? Dan sekarang, dia malah memunggunginya. Shen Guanlin mengabaikannya dan terus menatap Chen Qiusan. Tuan Chen, Xiao Feng masih muda dan tidak peka. Demi kebaikan saya, mohon lebih memaafkannya. Chen Qiusan mengangguk. Tentu saja, tentu saja. Namun, dia cukup terkejut dalam hatinya. Dari perkataan Tuan Tua Shen, orang bisa tahu betapa dia menghargai Ye Feng. Kemudian, dia melirik Shen Baitian yang ada di sampingnya. Hal itu semakin menguatkan dugaan dalam hatinya. Mungkinkah Tuan Tua Shen ingin melatih Ye Feng untuk menjadi penerus keluarga Shen? Jika itu masalahnya, masa depan Ye Feng tidak akan terbatas. Baiklah, jangan ngobrol di luar. Cepat masuk. Saat Shen Guanlin berbicara, dia segera memimpin mereka berdua ke halaman. Setelah melewati koridor yang berliku, mereka berempat dengan cepat tiba di ruang belajar Shen Guanlin. Anggota keluarga Shen lainnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Shen Guanlin memimpin kelompok itu, mereka semua bubar dengan bijaksana. Xiao Feng, Tuan Chen, ini semua koleksi saya selama bertahun-tahun. Bisakah kalian berdua membantu saya melihatnya? Setelah memasuki ruang belajar, Shen Guanlin menunjuk ke arah kaligrafi dan lukisan antik di ruangan itu dan menatap mereka berdua dengan pandangan yang mempesona. Ruang belajarnya sangat luas, dan terdapat banyak rak kayu di dalamnya. Di rak-rak tersebut terdapat berbagai macam porselen, giok, dan perunggu. Dindingnya juga dipenuhi lukisan berbagai tokoh terkenal. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah sebuah toko barang antik kecil. Koleksi Tuan Tua Shen tentu saja yang terbaik dari yang terbaik, puji Chen Qiusan bahkan sebelum dia melihatnya. Shen Guanlin menyentuh jenggotnya dengan puas. Dia memiliki dua hal dalam hidupnya yang membuatnya bangga. Salah satunya adalah orang yang membangun fondasi besar keluarga Shen dari awal. Yang lainnya adalah dia telah membuat cukup banyak prestasi dalam aspek koleksi dan telah mengumpulkan banyak harta karun yang berharga. Chen Qiusan sangat profesional. Pertama, ia mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dari sakunya dan memakainya. Kemudian, ia berjalan ke rak kayu dan mengambil sepotong porselen untuk memeriksanya dengan saksama. Akan tetapi, setelah melihatnya beberapa saat, ekspresi wajahnya menegang. Kemudian, dia segera mengambil artefak giok di sampingnya, dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin aneh. Melihat ekspresinya, Ye Feng juga mengaktifkan fungsi pemindaian mendalam sistem dan melihat sekeliling. Kemudian, dia memiliki ekspresi yang sama seperti Chen Qiusan. Keduanya saling berpandangan dan melihat kata, malu, di mata masing-masing. Sebagian besar, harta karun, dalam koleksi Tuan Tua Shen adalah palsu. Bagaimana, koleksiku lumayan bagus, iya. Shen Guanlin menatap mereka berdua dengan ekspresi puas. Batuk, batuk, enak sekali. Chen Qiusan tidak tega menyakitinya, jadi dia mengangguk meski bertentangan dengan keinginannya. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Tua Shen yang sangat berkuasa adalah seorang idiot dalam hal mengoleksi barang antik. Para penipu itu mungkin mendapatkan banyak uang darinya sendiri, bukan? Xiao Feng, kamu suka yang mana? Silakan ambil. Shen Guanlin melambaikan tangannya pada Ye Feng dengan heroik, seperti seorang kolektor. Itu, kurasa aku tidak akan mengambil cinta orang lain, kan? Ye Feng menolak dengan sopan. Dia tidak berencana untuk membuka tempat pembuangan sampah. Mengapa dia menginginkan sampah ini? Kaulah yang tidak menginginkannya, bukan berarti aku tidak memberikannya padamu. Kalau begitu, bisakah kau menunjukkan piala 9 naga itu padaku sekarang? Shen Guanlin menggosok-gosokkan kedua tangannya, tampak seperti monyet yang sedang terburu-buru. Itu seperti seorang laki-laki bejat yang menunggu seorang wanita cantik menelanjangi dirinya. Bab 156 ambil apa yang Anda butuhkan dan kembalikan setelahnya. Penawaran hebat. Saat Ye Feng mengeluarkan piala 9 naga, mata Shen Guanlin terbuka lebar. Dia memegang cangkir giok di tangannya dengan tatapan tergila-gila. Bahkan Shen Baitian pun tak tahan lagi. Kakek, bisakah kau jaga citramu? Shen Guanlin sama sekali tidak peduli.
Kita bukan orang luar. Apa yang perlu diperhatikan? Shen Baitian terdiam. Jika orang luar tahu bahwa Tuan Tua Shen, yang telah menduduki puncak kota Zonghai selama puluhan tahun, benar-benar seperti ini, akankah keluarga Shen mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di masa depan? Namun, Shen Guanlin segera tersadar dan berbalik menatap Ye Feng. Xiao Feng, aku mau piala 9 naga ini. Sebutkan harganya. Ye Feng berada dalam posisi yang sulit. Tidak perlu menyebutkan harganya. Kalau kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Shen Guanlin langsung merasa tidak senang. Xiao Feng, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata kepadamu. Jika kamu ingin meraih hal-hal hebat di masa depan, kamu harus membedakan antara urusan publik dan urusan pribadi. Bantuan tetaplah bantuan, dan bisnis tetaplah bisnis. Kamu tidak boleh mencampur adukkan keduanya, mengerti? Ye Feng mengangguk. Kalau begitu, kau bisa memberiku 100 juta. Tuan Tua Shen hampir muntah darah. 100 juta. Nak, beraninya kau menawar. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Ye Feng berkata dengan polos, bukankah kamu memintaku untuk memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadiku? Tuan Tua Shen memelototinya. Sudah kubilang, pisahkan kepentingan pribadimu dari urusan publik. Aku tidak memintamu menaikkan harga begitu saja. Kau merampokku. Ye Feng memutar matanya. Baiklah, kalau begitu sebutkan saja harganya. Aku akan menerima berapapun yang kau berikan. Tidak apa-apa, kan? Kakek Shen berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku menghabiskan 80 juta yuan untuk piala 9 naga terakhir kali. Ayo kita bayar dengan harga yang sama kali ini. Saat dia berbicara, dia hendak menulis cek. Melihat ini, Ye Feng segera menghentikannya. Kakek, tolong tunggu sebentar. Shen Guanlin agak kesal. Ada apa? Kamu pikir 80 juta terlalu sedikit? Ye Feng langsung melambaikan tangannya. Aku tidak bermaksud begitu. Kudengar kau punya barang di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kau bisa menjualnya kepadaku. Shen Guanlin menatapnya dengan bingung. Barang apa? Peta harta karun rahasia Raja Siang. Ekspresi Shen Guanlin semakin bingung. Untuk apa kau menginginkannya? Kalau tidak dikumpulkan semuanya, itu hanya selembar kertas bekas. Ye Feng tersenyum canggung. Itu urusanku. Katakan saja apakah kamu bersedia menjualnya atau tidak. Shen Guanlin segera berbalik dan berjalan ke rak buku. Ia mengambil tas kain berdebu dari atas rak dan melemparkannya kepada Ye Feng. Benda ini tidak berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya padamu. Ye Feng membuka tas kain itu dengan tidak sabar. Ternyata itu memang pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang. Baik bahannya maupun polanya, semuanya sama persis dengan dua yang pernah diperolehnya sebelumnya. Itu tidak akan berhasil. Kamu baru saja bilang untuk memisahkan kepentingan publik dan pribadi. Bagaimana aku bisa mengambilnya secara gratis? Baiklah kalau begitu. Waktu aku beli pecahan ini dulu, aku menghabiskan 2 juta. Kalau sudah termasuk inflasi selama bertahun-tahun, aku kasih kamu 5 juta. Shen Guanlin tidak mempedulikan formalitas dan langsung melaporkan suatu nomor. Kakek, bagaimana caranya? Termasuk inflasi. Kenapa kakek tidak menghitungnya sebagai depresiasi mata uang? Shen Baitian, yang berdiri di samping, mengeluh karena tidak puas. Gadis bau, kau sekarang berpihak pada orang luar. Kau belum menikah. Shen Guanlin melihat cucunya berbicara atas nama Ye Feng dan dia sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot ke arahnya. Kakek, apa yang kau katakan? Wajah Shen Baitian tiba-tiba memerah, dan dia segera berbalik dan berlari keluar. Ketika Chen Qiusan mendengar kata-kata Shen Guanlin, dia semakin yakin dengan tebakannya. Tampaknya Tuan Tua Shen telah memutuskan bahwa Ye Feng adalah cucu menantunya. Jika berita ini tersebar, dia takut seluruh kota Zonghai akan mengalami gempa bumi besar. Ye Feng tidak menawar lagi. Harga 5 juta dianggap adil. Harga itu sudah jauh lebih rendah dari harga yang ia bayangkan. Melihat Ye Feng tidak keberatan, Shen Guanlin memberinya cek sebesar 75 juta yuan. Melihat ini, Ye Feng menerimanya tanpa sopan santun. Dia telah melakukan perjalanan ke rumah keluarga Shen hari ini. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang, tetapi dia juga meraup uang tunai sebesar 75 juta. Dapat dikatakan dia kembali dengan muatan penuh. Adapun Shen Guanlin, dia juga sangat gembira setelah menerima piala 9 naga. Terlebih lagi, jelas bahwa ia sangat menyukai benda-benda ini. Ia langsung bertanya kepada Chen Qiusan beberapa pertanyaan tentang cara mengoleksi benda-benda ini. Ketika mereka bertiga hampir selesai mengobrol, tibalah waktunya makan siang. Ye Feng dan Chen Qiusan tinggal di rumah keluarga Shen untuk makan siang. Saat mereka sedang makan, Shen Guanlin menarik Ye Feng untuk duduk di sampingnya dan terus bertanya tentang keadaannya. Adegan ini semakin mengejutkan keluarga Shen. Shen Baitian adalah cucu perempuan satu-satunya Shen Guanlin dan satu-satunya keturunan langsung dari generasi ketiga keluarga Shen. Di masa depan,
dia akan mewarisi bisnis keluarga Shen. Melihat sikap Tuan Tua Shen terhadap Ye Feng, dia mungkin telah memutuskan memilih cucu menantu ini. Di masa depan, status Ye Feng dalam keluarga Shen juga akan meningkat. Tampaknya mereka harus mencari kesempatan untuk menjilat calon menantunya ini. Pada saat yang sama, di villa mewah lainnya di Zonghai. Bajingan kecil ini benar-benar tidak bisa melakukan apapun, tapi dia pandai merusak segalanya. Seorang pria parubaya dengan marah membanting cangkir tehnya ke tanah. Sementara itu, Mo Chong berlutut di depannya, bahkan tidak berani bernapas. Cao Sheng, Conger tahu dia salah. Tolong berhenti memarahinya. Wanita parubaya di sampingnya segera maju untuk membujuknya. Mo Cao Sheng menepisnya. Seorang ibu yang penyayang akan memanjakan putranya. Itu karena kamu terlalu memanjakannya sehingga dia melakukan begitu banyak hal yang lebih buruk daripada binatang. Wanita itu cemas. Percuma saja mengatakan semua ini sekarang. Video-video konyol yang diambil putra kita semuanya sudah jatuh ke tangan Ye Feng. Kau harus segera memikirkan sesuatu. Mo Cao Sheng duduk di sofa. Apa yang bisa kulakukan? Dia buang air besar sendiri, jadi biarkan dia membersihkan kotorannya sendiri. Wajah wanita itu menunjukkan sedikit kekejaman. Kenapa tidak? Kita sewa pembunuh untuk membunuh bajingan Ye itu. Mo Cao Sheng mendengar ini dan membanting meja dengan keras. Ini omong kosong belaka. Bab 157 kamu dalam masalah. Naga yang kuat tidak bisa menindas ular lokal. Ye Feng itu punya koneksi di Zonghai. Bagaimana dia bisa dilawan dengan kekerasan seperti yang kau katakan? Mo Cao Sheng melotot ke arah istrinya. Wanita itu langsung cemas. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mo Cao Sheng mengerutkan kening dan merenung sejenak. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah menyelesaikan misi Tuan Niu. Kita harus mendapatkan pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang dari Shen Duanlin. Tanda seru. Wanita itu langsung kesal. Putra kita akan masuk penjara, dan kau masih memikirkan Tuan Niu. Mo Cao Sheng memelototinya. Apa yang kau tahu? Selama dia menyelesaikan tugas Tuan Niu, apalagi masuk penjara, bahkan jika dia harus segera dieksekusi, Tuan Niu bisa menyelamatkannya. Ketika dia mengatakan hal ini, dia berbalik menatap putranya dengan marah. Sudah kubilang, kejar Shen Baitian. Kenapa kau malah memprovokasi si bocah Ye Feng itu? Mo Chong menundukkan kepalanya dengan ekspresi kesal. Aku tidak ingin memprovokasi dia. Dialah yang terus-menerus menghentikanku mengejar Shen Baitian, jadi aku tidak punya pilihan selain membalas. Mo Cao Sheng menepuk kepalanya. Bagaimana aku bisa melahirkan orang tak berguna sepertimu? Kau seumuran dengan Ye Feng itu. Bagaimana kau bisa dipermainkan olehnya? Mo Chong menatap ayahnya dengan iba. Ayah, anak itu benar-benar aneh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti mahasiswa. Dia lebih mirip rubah tua. Kurasa ayah bukan tandingannya. Mo Cao Sheng berdiri. Hehe, aku bukan tandingannya. Kalau begitu aku ingin bertemu rubah kecil ini secara langsung dan melihat berapa ekornya, kan? Sudut mulut Mo Chong melengkung tanpa sadar. Siapa bilang dia sampah? Bukankah ini tipuan untuk mendorong ayahnya agar mengambil tindakan sendiri? Yang bermarga Ye, kau mati kali ini. Malam harinya, sebuah pesta pribadi diadakan di sebuah klub kelas atas. Para pria dan wanita berpakaian modis bergoyang liar di lantai dansa. Saat Lu Xiaoya masuk, pesta yang riuh itu langsung menjadi tenang. Semua pria dan wanita datang untuk menyambutnya dengan hormat. Kakak Xiaoya, kamu di sini. Halo, Suster Xiaoya. Apa yang ingin kamu minum, Suster Xiaoya? Petik 2. Lu Xiaoya mengunyah permen karetnya dan melambaikan tangan ke arah kerumunan. Kalian silakan saja. Kenapa kalian semua menatapku? Baru setelah itu masa bubar. Seorang gadis yang baru pertama kali menghadiri pesta langsung bertanya kepada orang di sebelahnya dengan suara pelan, siapa gadis itu? Kenapa semua orang tampak begitu takut padanya? Rekannya segera menjelaskan dengan suara rendah, kau bahkan tidak kenal Lu Xiaoya. Dia putri Lu Changsheng. Siapa Lu Changsheng? Gadis itu semakin bingung. Kamu bahkan tidak tahu siapa Lu Changsheng, tanya temannya. Gadis itu menggaruk kepalanya. Apakah memalukan jika tidak tahu siapa Lu Changsheng? Temannya memutar bola matanya dan berkata, Lu Changsheng adalah tokoh berpengaruh di kota Zonghai. Dia punya koneksi dengan dunia bawah dan pemerintah. Bagaimana mungkin kau tidak mengenalnya? Gadis itu tersenyum tidak setuju. Kamu terlalu banyak baca novel. Dia bahkan ingin menguasai sisi hitam dan putih. Apa dia Xie Wendong? Percayalah. 2 tahun lalu, seorang berandalan mabuk dan membual kepada seseorang bahwa dia akan memperkosa putri Lu Changsheng. Coba tebak apa yang terjadi setelah itu. Ketertarikan gadis itu terusik. Apa yang terjadi? Rekannya dengan gugup merendahkan suaranya. Malam itu, si hooligan dibacok sampai mati. Jasadnya baru ditemukan setelah berhari-hari, dan sudah mulai berbau busuk. Ekspresi gadis itu berubah. Polisi tidak peduli.
Rekannya terkekeh. Polisi tidak bisa menemukan bukti apapun. Lagi pula, Lu Changsheng punya mata dan telinga di mana-mana. Kalaupun punya bukti, apa boleh buat? Gadis itu skeptis. Benarkah? Bukankah ini agak berlebihan? Temannya menatapnya dengan puas. Kau masih terlalu naif. Dunia ini jauh lebih rumit daripada yang kau pikirkan. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Bukankah kau dari Universitas Zonghai? Kau seharusnya tahu tentang Ye Feng, kan? Lu Xiaoya duduk tidak jauh dari mereka berdua, mendengarkan bisikan mereka. Apalagi kalau gosip tentang ayahnya, dia cuma bisa tertawa. Tetapi ketika dia mendengar nama, Ye Feng, ekspresinya berubah dan dia langsung berjalan mendekat. Apa yang terjadi pada Ye Feng? Ketika kedua gadis itu mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi pada Ye Feng? Mata Lu Xiaoya tertuju pada gadis yang baru saja berbicara. Saya baru dengar saja. Saya tidak tahu apakah itu benar. Kudengar ada mahasiswa baru di Universitas Zonghai, Mo Chong, yang mencoba merebut pacar Ye Feng. Tunggu, kamu bilang Ye Feng punya pacar. Gadis yang diganggu Lu Xiaoya itu kebingungan. Kurasa namanya Shen Baitian, gadis itu menambahkan dengan lemah. Shen Baitian. Lu Xiaoya mengerutkan kening. Lanjutkan. Kudengar Mo Chong terus-menerus mengganggu Shen Baitian, tapi Ye Feng sudah memberinya pelajaran beberapa kali. Kudengar keluarga Mo Chong cukup berkuasa. Ayahnya sepertinya sedang bersiap untuk berbincang baik-baik dengan Ye Feng dan memberinya peringatan. Apakah masih ada lagi? Hanya itu yang kudengar. Aku tidak tahu yang lain. Lu Xiaoya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Gadis itu menjawab dia tidak tahu. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Dia meminta bantuannya untuk menyelidiki latar belakang Mo Chong. Setelah Ye Feng kembali dari keluarga Shen, dia menghabiskan sepanjang sore mempelajari 3 bagian peta harta karun rahasia Raja Siang. Sayangnya, tidak satu pun dari ketiga pecahan itu dapat disatukan. Namun hal itu masih memungkinkannya melihat secercah harapan. Untuk dapat mengumpulkan 3 fragmen dalam waktu yang singkat. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Dia mungkin benar-benar menjadi satu-satunya orang dalam sejarah yang telah mengumpulkan semua pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang. Meskipun dia tidak tertarik pada harta karun, menyelidiki rahasia sang penakluk besar Xiang Yu juga bermakna. Saat dia tengah memeriksa ketiga pecahan itu dengan saksama, tiba-tiba dia menerima telepon dari Lu Xiaoya. Ye Feng, kamu dalam masalah besar. Bab 158 faktanya, aku juga karakter yang kejam. Ye Feng tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata-kata acak Lu Xiaoya. Aku kena masalah apa? Kenapa kamu tidak menjelaskannya dengan jelas? Apakah kamu menyinggung orang bernama Mo Chaosheng? Mo Chaosheng. Putranya bernama Mo Chong, kan? Putranya yang memprovokasi saya. Tanda seru. Karena Shen Baitian. Bagaimana kamu tahu? Jangan khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Jangan tunjukkan wajahmu selama 2 hari ke depan, atau kau akan berada dalam bahaya. Apa yang sedang terjadi? Mo Chaosheng bilang dia ingin bicara denganmu. Aku takut dia akan berbuat jahat padamu. Ada apa? Apa dia bisa membunuhku? Jangan remehkan orang ini. Aku sudah meminta ayahku untuk menyelidiki latar belakangnya. Orang ini sepertinya punya pengaruh di provinsi Guangdong Selatan. Aku khawatir dia orang yang kejam. Akan kuberitahu sebuah rahasia. Aku sebenarnya orang yang kejam. Aku tidak bercanda denganmu. Aku tidak bercanda. Aku tidak ingin membuat masalah, tapi aku juga tidak takut masalah. Aku tidak peduli dia Mo Chaosheng atau Mo Chaoshi. Karena dia berani macam-macam denganku, aku tidak keberatan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Mendengar kata-kata Ye Feng yang mendominasi, Lu Xiaoya tidak bisa berkata apa-apa. Faktanya, dia bahkan mengagumi kepribadian Ye Feng yang tak kenal takut. Dia benar-benar memiliki sedikit bayangan ayahnya. Apakah kamu ada waktu besok sore? Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Bicara tentang apa? Ye Feng sedikit bingung. Aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Kita bicarakan besok saat kita bertemu. Nanti aku kirimkan alamatnya, dan kamu bisa datang menjemputku. Lu Xiaoya menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun begitu, dia masih cukup tersentuh. Dia tahu bahwa Lu Xiaoya benar-benar khawatir akan keselamatannya. Adapun Mo Chaosheng itu, dia tidak menganggapnya serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengklaim diri sebagai Raja Kota Zonghai. Namun, dia bukan lagi seekor ikan yang menunggu untuk dibantai. Jika Mo Chaosheng berani memprovokasinya, dia tidak keberatan menggunakan pihak lain untuk menunjukkan kekuatannya. Dia akan menjadi batu loncatan pertama untuk kebangkitannya di Zonghai. Sore berikutnya, Ye Feng melaju ke tempat di mana ia sepakat untuk bertemu Lu Xiaoya. Ketika dia tiba,
dia melihatnya berdiri di pinggir jalan di kejauhan, menantikannya. Hari ini dia mengenakan sweater putih longgar dengan panjang sedang. Ujung bajunya menutupi pahanya. Dia mengenakan sepasang sepatu olahraga putih. Aura muda menerpa wajahnya. Ye Feng secara kasar tahu bahwa cara mengenakan ini disebut sesuatu seperti kehilangan bagian bawah. Dia bertanya-tanya apakah dia mengenakan sesuatu di baliknya. Melihat kedatangan Ye Feng, Lu Xiaoya melambaikan tangannya. Setelah mobil berhenti, dia langsung duduk di kursi penumpang depan. Kamu benar-benar tepat waktu. Lu Xiaoya mengacungkan jempol padanya. Tidak bisakah kau tepat waktu saat kau berkencan dengan seorang wanita cantik? Mata Ye Feng tanpa sadar melirik paha mulusnya. Daya tahan tubuhnya makin melemah saat ia mulai berhubungan dengan wanita cantik. Ayo pergi ke Woodleaf Cafe. Lu Xiaoya juga memperhatikan tatapannya, tetapi ia sama sekali tidak merasa jijik. Malahan, ia merasa sedikit bangga. Cafe Woodleaf. Kalau mau makan, cari saja restoran di dekat sini. Ngapain jauh-jauh? Ye Feng menavigasi ke lokasi Woodleaf Cafe. Jaraknya masih lebih dari 10 km. Karena, kafe itu sangat bagus. Lu Xiaoya memberikan alasan yang asal-asalan. Ye Feng tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia hendak menyalakan mobilnya. Pada saat ini, suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Sistem navigasi takdir baru telah terdeteksi, Liontin kupu-kupu. Silakan lurus sepanjang jalan saat ini sejauh 200 meter dan belok kiri. Ekspresi Ye Feng berubah. Ia segera mengikuti instruksi sistem. Mau kemana? Ini bukan jalan ke Woodleaf Cafe. Lu Xiaoya menyadari bahwa rutenya salah dan berbalik untuk mengingatkannya. Aku tahu, aku akan melakukan sesuatu dulu, Ye Feng menjelaskan dengan santai. Kalau begitu, kau harus bergegas, atau akan terlambat, desak Lu Xiaoya. Apanya yang terlambat? Jangan bilang kita nggak akan makan kalau telat. Ye Feng merasa sedikit aneh. Aku tidak bermaksud begitu. Cepatlah. Lu Xiaoya jelas-jelas menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, Ye Feng tidak bertanya lebih jauh, dan dia langsung mempercepat lajunya. Sekitar 10 menit kemudian, mobil itu memasuki pasar barang antik. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Xiaoya menatapnya dengan bingung. Kau akan tahu sebentar lagi. Ye Feng menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia keluar dari mobil dan terus melaju sesuai arahan sistem. Jalan lurus sejauh 10 meter di sepanjang jalan saat ini dan tiba di tujuan. Dia mengikuti instruksi sistem dan tiba di tujuannya. Dia melihat seorang wanita setengah baya berlutut di pinggir jalan. Di depannya, ada seorang gadis kecil yang berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Wajah gadis kecil itu pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Dia jelas sakit parah. Putri saya sakit dan butuh uang untuk berobat. Saya menjual pusaka keluarga ini dengan harga murah. Ayo, semuanya, datang dan lihat. Wanita parubaya itu terus berteriak pada pejalan kaki di pinggir jalan, suaranya mengandung sedikit keputusasaan. Ye Feng melihat dia sedang memegang liontin giok berbentuk kupu-kupu ungu di tangannya. Liontin giok itu diukir dengan sangat indah, dan kupu-kupu itu tampak sangat hidup. Sekali lihat, orang bisa tahu itu dibuat oleh seorang ahli. Dia hendak melangkah maju dan melihat lebih dekat. Pada saat itu, beberapa penjahat tiba-tiba berjalan mendekat. Berapa harga liontin ini? Seorang pria botak dengan bekas luka pisau di wajahnya berbicara lebih dulu. 100.000, jawab wanita itu segera. 100.000. Kenapa tidak merampok saja? Apa kau menjualnya seharga 10.000 yuan? Pria botak itu melotot tajam ke arahnya. Ini pusaka keluargaku. Kalau gadis itu tidak sakit, aku tidak akan menjualnya berapapun harga yang kau tawarkan. Wanita itu langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak laku. Kalau begitu, kamu bisa simpan saja dan beli peti mati untuk putrimu. Para gangster itu kemudian mulai mengusir orang-orang yang lewat yang ingin menanyakan harga. Jelaslah bahwa dia ingin memaksa wanita itu untuk tunduk. Bab 159 Tampan menuju ketinggian baru. Apa yang kalian lakukan? Aku mohon, tolong beri anak itu jalan keluar. Melihat ini, wanita itu jelas sedikit cemas. Ia segera memohon kepada para preman itu, dia butuh uang segera. Aku mohon padamu, tolong bantu aku mohon padamu. Petik dua tanda seru. Kami curiga Anda menjual barang palsu untuk menipu orang. Kami menegakkan keadilan dan mencegah semua orang tertipu, kata preman botak itu dengan tatapan penuh keadilan. Aku tidak bohong. Ini benar-benar pusaka keluarga kami. Dulu, kalau ada yang menawar 500.000, kami tidak mau menjualnya. Kalau gadis itu tidak sakit dan butuh uang, aku tidak akan menjualnya berapapun uang yang kalian berikan. Wanita itu buru-buru menjelaskan kepada semua orang. Namun, ada beberapa gangster yang berdiri di sana. Meskipun orang-orang yang lewat bersimpati padanya, tidak ada seorang pun yang berani maju dan menimbulkan masalah.
Gangster botak itu sangat puas dengan hasilnya dan menatapnya dengan bangga. Bagaimana kalau begini? Aku sedang senang dan akan memberimu 50.000 yuan. Mau beli? Wanita itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Dokter bilang biaya perawatan putri saya setidaknya 100.000 yuan. Saya sungguh tidak bisa lebih rendah lagi. Mendengar ini, si botak langsung mencibir, kata dokter. Kalau dokter bilang 1 juta, kamu harus jual 1 juta. Aku tanya lagi, kamu jual 50.000 yuan. Wanita itu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau menjual. Pria botak itu menyeringai sinis. Tidak menjual. Kalau begitu, kau bisa menjaga bayimu dan membiarkan putrimu menunggu ajalnya. Ngomong-ngomong, saudaraku punya banyak waktu, jadi aku akan menyia-nyiakannya di sini. Saya ingin melihat siapa yang berani membeli barang-barang Anda hari ini. Setelah itu, dia berbalik menatap kerumunan. Kalian semua lihat apa sih? Kalau nggak mau kena masalah, mendingan enyah saja. Orang-orang yang lewat tidak ingin menimbulkan masalah dan bubar. Wanita parubaya itu memeluk gadis kecil itu dan menangis putus asa. Akan tetapi, meski begitu, tidak ada seorang pun yang berani maju untuk membantu. Lu Xiaoya tidak tahan lagi dan hendak berdebat dengan para gangster itu. Tapi Ye Feng selangkah lebih cepat darinya. Dia berjalan ke arah wanita parubaya itu dan bertanya dengan sopan, "Kakak, bolehkah aku melihat liontin giokmu?" Wanita itu tertegun. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Dia mungkin tidak menduganya. Di bawah ancaman para perusuh ini, seseorang benar-benar berani datang dan bertanya. Gangster botak itu marah besar. Bajingan kecil, apa kau tuli? Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Ye Feng mengabaikan kata-katanya. Dia mengambil liontin giok dari tangan wanita parubaya itu dan memeriksanya dengan saksama. Ini memang barang bagus. 100.000 yuan memang murah. Apa kamu baru saja bilang ada yang menawar 500.000 yuan? Bagaimana kalau begini? Aku akan membelinya seharga 500.000. Bagaimana menurutmu? Mata wanita parubaya itu terbelalak tak percaya. Ketika orang lain tahu bahwa dia sangat membutuhkan uang, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan harganya. Dan pemuda di depannya ini, bukan saja tidak menurunkan harga, dia malah menaikkannya. Jika dia tidak bercanda, dia hanyalah seorang Buddha yang hidup. Wanita itu masih tidak percaya. Apa aku terlihat bercanda? Kalau menurutmu harga ini masuk akal, aku bisa bayar sekarang. Kamu mau tunai atau cek? Ye Feng memiliki senyum di wajahnya yang membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Mata Lu Xiaoya dipenuhi kekaguman. Seseorang sangat berbakat dan kaya. Ia bisa memanggil angin dan memanggil hujan, serta bisa menutupi langit dengan satu tangan. Ini bukanlah bagian yang paling berharga. Hal yang paling berharga adalah ketika Anda sudah berada di atas semua makhluk hidup, Anda masih dapat mempertahankan hati yang penuh kasih sayang. Dan Ye Feng telah mencapainya. Kualitas semacam ini membuatnya semakin terkejut dibanding kekayaan mengejutkan yang pernah dia tunjukkan sebelumnya. Wanita setengah baya itu hendak mengangguk setuju. Pria botak itu sudah murka. Ia mencengkeram bahu Ye Feng. Bajingan kecil, apa kau mencari kematian? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan kanan Ye Feng tiba-tiba terulur dan meraih pergelangan tangannya. Lalu, ia menariknya pelan. Ah, sakit. Gangster botak yang tadinya begitu garang, langsung berteriak seperti babi yang disembelih, dan butiran keringat bermunculan di dahinya. Ketika para perusuh lainnya melihat ini, mereka segera melangkah maju untuk membantu. Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Ia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mendorong pria botak itu menjauh. Sua, sua, sua. Pria botak itu mundur beberapa langkah dan bertabrakan dengan para gangster di belakangnya. Baiklah. Kerumunan di sekitarnya sudah lama menganggap para holigan itu mengganggu pemandangan. Namun mereka marah tetapi tidak berani berbicara. Saat ini, Ye Feng telah memberi pelajaran kepada pria botak itu, yang bisa dianggap membantu mereka melampiaskan amarah. Di sampingnya, mata Lu Xiaoya juga bersinar. Dia takut Ye Feng akan dirugikan saat melihat betapa kurus dan lemahnya dia. Tak disangka Ye Feng akan memberinya kejutan lagi. Lumayan, nak. Kamu sudah pernah latihan sebelumnya. Kalau begitu, kakek akan menemanimu berlatih hari ini. Si botak mengusap-usap pergelangan tangannya yang bengkak, wajahnya garang. Saudara-saudara, anak ini agak sulit dihadapi. Pukul saja dia sampai mati. Kalau dia mati, aku yang akan bertanggung jawab. Mendengar perintah itu, para perusuh itu pun menunjukkan senjata di tangan mereka. Ada tongkat, pisau kupu-kupu, dan bahkan orang yang berlari ke kios sebelah dan membawa pisau antik. Bilah lebar itu berkilau dengan cahaya dingin, membuat orang menggigil. Para penonton semuanya menghindar sejauh-jauhnya, takut terkena dampaknya. Wanita parubaya itu panik dan segera memohon ampun, berhenti memukul. Aku tidak mau liontin giok ini lagi. Aku akan memberikannya padamu. Tolong berhenti memukul.
Pria botak kekar itu menatap Ye Feng dengan tajam. Ini bukan lagi soal Liontin Giok omong kosong itu. Aku akan beritahu kau konsekuensi karena menyinggungku, Asan botak. Setelah selesai berbicara, dia memimpin dan bergegas maju. Ye Feng tidak menunjukkan rasa takut. Dia ingin menghampiri mereka. Pada saat ini, Lu Xiaoya tiba-tiba memarahinya. Kalian semua, berhenti. Kalau ada yang berani bergerak lagi, jangan coba-coba hidup malam ini. Bab 160 Aku akan malu. Mendengar omelan Lu Xiaoya, para berandalan itu langsung berhenti. Gangster botak itu mengamatinya dengan saksama. Gadis kecil, kau benar-benar sombong. Kau siapa? Kau bekerja untuk siapa? Lu Xiaoya memasukkan tangannya ke saku dan menghalangi jalan Ye Feng. Aku Lu Xiaoya. Aku tidak bergaul dengan siapapun. Mendengar ini, si botak langsung menunjukkan senyum getir. Kalau begitu, ikut saja denganku. Kakak pasti akan memanjakanmu. Para holigan lainnya juga ikut bergabung. Senyum manis tersungging di wajah Lu Xiaoya. Aku tidak keberatan. Aku hanya tidak tahu apakah ayahku setuju. Si botak tertawa meremehkan. Ayahmu? Siapa si ayahmu? Kalau aku bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Beraninya dia bilang, tidak. Senyum di wajah Lu Xiaoya tidak berubah saat dia perlahan mengucapkan beberapa patah kata. Ayahku adalah Lu Changsheng. Beberapa holigan yang tertawa arogan tiba-tiba berhenti. Mereka seperti beberapa bebek jantan yang tiba-tiba dicengkeram lehernya. Wajah semua orang dipenuhi kengerian. Lu, panjang umur. Kamu adalah putri Lu panjang umur. Suara pria botak itu bergetar. Pada saat yang sama, ada sedikit keraguan di matanya, tidak tahu apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menelepon ayahku dan memintanya datang dan membuktikannya. Saat Lu Xiaoya berbicara, dia hendak mengeluarkan teleponnya. Tidak, tidak, tidak. Bibi buyut, aku percaya padamu, aku percaya padamu. Jangan ganggu tuan Lu dengan masalah sepele seperti ini. Pria botak itu segera menghentikannya, wajahnya penuh ketakutan. Masalah kecil. Pertama, kalian menindas dan mendominasi pasar, lalu kalian sengaja menyakiti orang lain. Apa ini masalah kecil? Apa karena ayahku sudah lama tidak muncul di dunia bela diri, dan sekarang orang lain tidak mengikuti aturan dunia bela diri? Kurasa sebaiknya aku menelepon dan bertanya. Lu Xiaoya mengeluarkan telepon genggamnya dari saku dan hendak menelepon. Celepuk. Pria botak itu langsung berlutut di tanah. Para holigan lainnya juga berlutut. Bibi, kami salah. Kami bukan manusia. Kami pantas mati. Tolong beri kami jalan keluar. Gangster botak itu memohon belas kasihan sambil menamparkan dirinya sendiri. Pak. Dia sangat kasar dalam memukul, dan pipinya sudah bengkak setelah beberapa pukulan. Para holigan lainnya tidak lebih baik. Salah satu dari mereka bahkan berdarah dari sudut mulutnya. Jelaslah bahwa rasa hormat mereka terhadap Lu Changsheng telah tertanam dalam diri mereka. Lu Xiaoya tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dan menatap mereka dengan tenang. Ketika Ye Feng melihat ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Lu Xiaoya biasanya sangat mudah didekati. Dia tidak menyangka bahwa saat dia marah, dia hanyalah seekor iblis kecil. Yang membuatnya semakin penasaran adalah, seperti apakah ayahnya, Lu Changsheng? Mengapa para berandal itu mendengar nama itu seolah-olah mereka telah mendengar tentang setan? Menyingkirlah, jangan jadi pemandangan yang mengganggu bagi wanita muda ini. Lu Xiaoya merasa hukumannya hampir berakhir, jadi dia melambaikan tangannya dengan jijik. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Para gangster yang telah dipukuli hingga menjadi kepala babi itu membungkuk kepada Lu Xiaoya dan mengucapkan terima kasih padanya. Lalu, mereka melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Ketika Lu Xiaoya berbalik menghadap Ye Feng, dia telah kembali ke penampilan imutnya sebelumnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku malu. Ye Feng terdiam. Wanita ini benar-benar seorang ratu drama. Dia tidak tahu yang mana dia yang asli. Pada saat ini, sekelompok orang yang bersembunyi jauh maju ke depan. Kakak, aku mau liontin giok ini. Aku mau 500.000 yuan. Harta karun yang bagus sekali, harganya pasti setidaknya 600.000 yuan, kan? Saya akan membayar 650.000. Semua orang mulai menawar, dan harga liontin giok pun ikut naik. Namun, wanita parubaya itu tidak terpengaruh oleh tawaran mereka. Saya sudah menjual liontin giok ini kepada pemuda ini seharga 500.000 yuan. Kalau kamu mau membelinya, kamu bisa pergi menemuinya. Mendengar ini, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu. Kakak, kamu. Wanita parubaya itu menghentikannya. Adik kecil, kalau bukan karenamu tadi, aku khawatir liontin giok ini akan jatuh ke tangan para berandalan itu, dan aku tidak akan punya uang untuk mengobati penyakit putriku. Kau telah menyelamatkan nyawa putriku. Bagaimana mungkin aku melupakan teman-temanku demi keuntungan?
Ye Feng langsung mengacungkan jempolnya. Karena ucapanmu, aku mau ambil liontin giok ini seharga 1 juta. Wanita parubaya itu menggelengkan kepala. Kita sepakat 500.000, jadi totalnya 500.000. Aku masih punya nyali. Ye Feng melihat bahwa dia bersikeras dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera memberinya cek sebesar 500.000 yuan. Wanita itu menyerahkan liontin giok itu kepadanya dengan enggan, lalu berbalik dan pergi sambil menggendong gadis kecil itu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi takdir, hadiah sistem, kepemilikan Zonghai Tycoon Club, senilai 2,5 miliar yuan. Saat Ye Feng mendengar hadiah sistem, dia tidak segembira biasanya. Di hadapan umat manusia, hadiah kecil ini tampaknya tidak berarti apa-apa. Kakak ini baik sekali. Semoga putrinya baik-baik saja. Lu Xiaoya, yang berdiri di sampingnya, melihat ke arah kepergian wanita itu. Surga menolong orang yang baik. Dia akan baik-baik saja. Ye Feng juga mengangguk. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba ingin membeli liontin giok? Hanya untuk membantu kakakmu itu. Lu Xiaoya menatap liontin giok kupu-kupu di tangan Ye Feng dan merasa penasaran. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa ini adalah misi yang diberikan oleh sistem, bukan? Dia hanya bisa mengalihkan pembicaraan. Kamu suka? Kalau suka, aku akan memberikannya. Berikan padaku. Apakah ini pantas? Lu Xiaoya tertegun. Apa yang tidak pantas tentang itu? Ye Feng tidak mengatakan apa-apa. Ia memasangkan liontin giok di lehernya. Lu Xiaoya dapat mencium aroma maskulin yang unik pada dirinya dari jarak dekat. Jantungnya mulai berdetak kencang. Orang ini terlalu pandai merayu, bukan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.